Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalun Nur Anfia dari kelas 2DD3 akan menjelaskan mengenai korelasi antara besaran-besaran pada pengendali dalam praktikum pengendalian proses. Sebenarnya, pada setiap elemen sistem pengendali terdiri dari bagian input dan output. Namun, pada kesempatan kali ini, elemen pengendali yang akan dibahas final control element berupa control valve. Di dalam FCE ini, yang berperan sebagai input ialah persen PO dari controller yang sebagai tindakan koreksi untuk FCE. Sedangkan outputnya yaitu MV, laju alir air masuk ke dalam tangki. Dalam praktikum pengendalian proses ini, ada dua tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara persen PO terhadap MV atau laju alir. Yang kedua, yaitu menentukan kinerja dan spesifikasi alat dalam kurung FCE dengan membuat kurva linearitas dan hysteresis. Sebelum menuju ke data hasil pengamatan, akan saya terangkan terlebih dahulu mengenai linearitas. Jadi, linearitas merupakan seberapa dekat sebuah kurva dalam garis lurus. Nah, linearitas ini mengungkapkan penyimpangan pembacaan aktual dari garis lurus. Sedangkan hysteresis adalah kurva perbandingan data input dan output yang digunakan untuk penentuan ketidaktelitian, yaitu ada sistem pengendali aras. Nah, ini ada data pengamatan, ada beberapa tabel yang harus kita isi terlebih dahulu. Yang pertama ada di luas alas tangki. Nah, alas tangki yang digunakan ini berbentuk lingkaran sehingga luas alas yang digunakan itu sama dengan 1/4 dikalikan pi 22/7 dikali diameter kuadrat. Nah, diameter di sini kan sudah diketahui, jadi langsung kita klik diameter sehingga didapatkan luas alas tangki yaitu 968,632 cm kuadrat. Kemudian ini ada tabel di laju alir air masuk yang masih kosong sehingga harus kita isi. Nah, rumus yang digunakan yaitu menggunakan luas alas tangki ini dikali dengan level air dibagi waktu. Nah, untuk hasilnya bisa langsung kita drag seperti ini. Begitu juga dengan tabel yang masih kosong di sebelahnya, masih menggunakan rumus yang sama.
Ya, setelah kita menghitung laju alir air yang masuk ke dalam tangki dari kurva A1 ini dapat disebut dengan kurva linear karena saat dibandingkan dengan garis lurus, titik-titik biru ini dengan garis lurus itu menghasilkan R kuadrat yang lebih dari 0,95. Di sini R-nya 0,97. Yaitu ada grafik laju alir air masuk MV terhadap tekanan pada kontrol valve. Bisa dilihat seperti ini grafiknya, tekanan pada kontrol valve di sumbu X dan laju alir air di sumbu Y. Nah, dari grafik kedua ini dapat disimpulkan bahwa kurva dari sistem pengendali aras ini menggunakan sistem kontrol valve air to open. Nah, disebut air to open karena saat tekanannya naik, laju alirnya pun juga ikut naik, sehingga persen bukaan pada kontrol valve berbanding lurus dengan laju alir. Selanjutnya akan ke grafik ketiga, yaitu ada grafik laju alir air masuk tangki terhadap persen PO. Nah, persen PO nya dari 0 ke 100 dan 100 sampai 0 dalam satu grafik agar kita tahu perbedaannya. Nah, dari grafik ketiga ini yang ditanyakan ialah mengenai apakah terdapat histeresis berdasarkan grafik C1 atau tidak. Nah, menurut grafik yang tersedia di atas, yaitu besar input dan output sedikit berbeda, namun ada juga yang tidak menyimpang terlalu jauh dari titik-titik yang didapatkan. Ada beberapa titik yang sama, yaitu di sini, di sini, ya ini juga hampir sama, ini juga di tengah agak menjauh sedikit, namun pas saat naik sudah mulai terlihat kembali hampir berimbang. Dengan adanya percobaan dan hasil percobaan ini, kita menjadi tahu hubungan antara persen PO terhadap MV pada pengendali aras. Pada pengendali aras, persen PO terhadap MV itu saling berbanding lurus. Jadi semakin besar persen PO-nya, maka MV-nya juga semakin besar. Untuk sistem pengendali aras sendiri, yaitu bisa disebut dengan kurva linear karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dengan garis lurus. Ya, itu sama dengan teori yang menyatakan bahwa linear merupakan karakteristik pengendali aras.